Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan dari kelas 11 RPL 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya untuk kerja proyek semester 4, yaitu aplikasi pembayaran meja biliar. Oke. Daripada kita buang waktu lama-lama, kita lanjut aja ke PPT-nya. Oke, baik. Aplikasi pemesanan meja biliar berbasis website menggunakan PHP 8.1.10 dan MySQL 8.0.30. Kita lanjut ke latar belakang pembuatan aplikasi saya ya. Latar belakang pembuatan aplikasi saya yaitu permainan biliar saat ini semakin digemari oleh berbagai kalangan, baik kalangan muda, kalangan tua, entah berbagai kalangan lah, pokoknya sekarang tuh biliar lagi hype banget kan. Nah, biliar ini tuh juga digunakan sebagai sarana hiburan yang pertama, terus juga sarana olahraga, karena biliar ini sekarang sudah banyak turnamennya, entah itu turnamen di nasional di negara kita atau internasional, sekarang sudah banyak. Nah, namun proses pemesanan meja biliar yang biasa tempat yang saya datangkan tuh masih dilakukan secara manual. Jadi menurut saya kurang efisien. Nah, karena saya juga kebetulan ada kerja proyek ini, saya ingin sedikit memberi warna baru di tempat permainan biliar ini supaya olahraga biliar ini hobi saya juga, supaya olahraga biliar ini tuh semakin dikenal orang tuh sebagai ya olahraga yang menghibur, asik, butuh fokus juga kan. Nah, biar pemesanan dan orang-orang gak bingung, saya buat ini karena agar orang-orang yang datang, orang yang pertama kali itu ntar gak kebingungan untuk pemesanan mejanya. Nah, hal tersebut seringkali menimbulkan ketidakefisienan, menimbulkan antrian, kesalahpahaman dalam jadwal pemesanan. Terus dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat memesan meja secara mudah dan cepat. Selain itu, pihak pengelola tempat biliar juga dapat mengatur jadwal dan ketersediaan meja secara lebih rapi dan sistematis. Sorry yang tadi saya bilang menimbulkan antrian dan ketidakefisienan itu adalah tempat-tempat biliar yang masih menggunakan sistem pemesanan dan pembayarannya itu secara manual. Jadi saya ingin memberikan inovasi baru lah untuk tempat biliar ini. Oke, kita lanjut. Manfaat dan fungsi aplikasi. Manfaat dan fungsi aplikasinya yaitu mengurangi antrian dan tumpang tindih jadwal pemakaian meja. Jadi nggak ada lagi tuh ntar meja satu lagi digunakan terus ada pelanggan datang lagi mau di meja itu juga, dia nggak ada tuh tabrak-tabrakan waktu lagi, karena memang sudah terstruktur lah. Jadi sudah rapih lah, meningkatkan efisiensi pengelolaan tempat biliar. Terus fungsinya menyediakan antarmuka pemesanan meja biliar, menampilkan informasi ketersediaan meja, mencatat dan menyimpan data pemesanan, menyediakan laporan transaksi dan pemakaian meja. Oke, kita lanjut ke sasaran pemasaran.
Sasaran pemasaran aplikasi ini tuh ditujukan untuk pemilik atau pengelola tempat biliar yang ingin sistem kasirnya tuh modern, efisien, terus terintegrasi dengan layanan meja. Nah, kita lanjut. Hak akses dan fitur. Kasir. Di kasir itu ada dashboard kasir, pemesanan, rating, dan juga komentar. Di admin yaitu ada dashboard admin, manajemen meja, terus ada riwayat, dan juga ada cetak struk. Kita lanjut ke fitur-fitur aplikasinya. Fitur-fitur aplikasinya yang pertama ada input waktu, bermain, dan perhitungan biaya secara otomatis, cetak struk pembayaran, laporan keuangan secara harian, terus ada manajemen data meja. Nah, lanjut ke kelebihan aplikasinya. Yang pertama ada mempercepat proses transaksi, jadi nggak usah ada ribet-ribet lagi lah untuk proses transaksi, nggak kayak yang manual. Di aplikasi ini semua sudah berjalan dengan secara cepat dan efisien. Yang kedua ada data transaksi tersimpan secara rapi. Ketiga, struk bisa langsung dicetak. Nah, yang keempat, mudah digunakan oleh kasir. Lanjut ke kekurangan aplikasinya, yaitu belum ada sistem pembayaran secara digital atau e-wallet. Mungkin kedepannya ini bakal saya munculkan, cuman untuk sekarang menurut saya belum terlalu dibutuhkan banget ya. Tapi kedepannya saya insya Allah bakal update terus untuk aplikasi ini. Nah, yang kedua itu tidak bisa pesan makan dan minuman, karena saya lihat untuk pemesanan makanan minuman itu harus menggunakan keranjang, supaya pemesanannya itu terstruktur lah, datanya tidak jelek lah. Misal dia mesen apa nanti biar bagus. Nah, ini masih saya improve lagi, saya masih mau kembangkan lagi, tapi saya juga masih mikir untuk idenya agar pemesanan makanan dan minuman ini tidak membuat tidak malah membuat kebingungan pelanggan dan kasirnya nanti. Oke, kita lanjut ke flowchart. Oke, sini flowchart. Ini untuk flowchart admin, pertama ada start, terus login, input username password, terus jika valid maka akan muncul dashboard, manajemen meja, dan juga riwayat. Jika milih satu maka masuk ke halaman dashboard, jika tidak balik lagi. Nah, jika milih ya, nanti akan masuk ke di halaman 2 ini. Jika milih ya akan diarahkan ke kulit meja, jika tidak akan balik. Di yang ketiga juga sama, jika ya halaman riwayat, jika tidak maka akan balik, lalu end. Nah, ini voucher kasir kurang lebihnya sama. Start, login, input username password. Jika valid maka akan ada dashboard dan pesanan. Jika pilih nomor 1, jika ya halaman dashboard, jika tidak akan balik. Nah, nomor 2, jika ya halaman pesanan, jika tidak balik, kemudian end. Oke, sekarang adalah proses penjelasan untuk aplikasinya ya. Aplikasinya akan coba saya running di sini. Sebentar. Aplikasinya ada di sini. So tadi sini.
Oke. Jadi kita akan masuk dulu sebagai admin. Nah, di sini tampilan dashboard admin. Karena belum ada yang melakukan pemesanan meja di jam sekarang, maka meja aktifnya 0. Nah, transaksi di hari ini tadi siang sudah saya coba, dan tadi siang dan sore total transaksinya yang tadi saya coba ada 4 transaksi. Kemudian seperti yang saya bilang tadi di fiturnya, yaitu ada laporan keuangan secara harian ya. Nah, ini pendapatan harian, pendapatan hari ini. Nah, ketika nanti ada meja yang sedang kita gunakan, nanti dia akan muncul di meja. Nah, nanti tuh nanti mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, terus statusnya nanti bakal berubah menjadi sedang dipakai. Nah, untuk aksinya ini untuk menyelesaikan pembayaran. Oke, kita lanjut ke CRUD meja, manajemen meja. Ini daftar meja biliarnya. Untuk si admin, dia bisa menambahkan meja lagi. Jadi semisal stok meja kita nanti akan bertambah, kita bisa nih nambah meja. Misal meja baru datang lagi 3 meja. Nah, kita masukin datanya ke sini supaya nanti si kasirnya bisa menginput mejanya itu secara mudah. Nah, begitu. Untuk meja yang tersedia di sini saya baru cuman ada 9 meja. Nah, untuk merek-merek sendiri di sini. Oh iya. Di meja ini itu ada yang kelasnya ya. Ini untuk ruangan sih, kelas ruangan, yaitu ada ruangan yang publik tuh untuk, jadi ruangannya itu mereka bareng-bareng lah. Nah, habis itu ada yang VIP. VIP ini satu ruangan, satu meja. Jadi private room lah gitu ibaratnya. Private room. Nah, dan juga harganya antara publik dan VIP ini juga dibedakan. Oke. Kita pakai satu contoh publik, satu contoh VIP untuk CRUD mejanya ya. Nah, ini bisa diedit. Ini meja nama nanti bisa diedit. Ini juga bisa nih kalau kita mau pindahin nih si meja ini ke ruangan mana nih, VIP atau apa. Nah, ini ada nama meja. Ini meja Ilex, harganya 1 jamnya 50.000. Nah, coba kita lihat yang ini nih. Yang VIP kurang lebih sama, cuman dia beda di harga dan juga di jenis ruangannya doang. Nah, untuk ini misalnya ada satu meja yang memang sudah butuh peremajaan, itu bisa kita nanti datanya kita edit atau nanti kita delete. Nah, untuk delete-nya ini kita hapusnya ada button tersendiri. Nah, kalau hapus ini ntar ada notifikasi konfirmasi lagi untuk menghapus. Cuman di sini meja kita masih bagus semua, jadi nggak perlu dihapus. Nah, lalu fitur selanjutnya ada riwayat. Riwayat ini menampilkan meja-meja apa aja sih, transaksi apa aja sih yang udah ada gitu. Ini untuk transaksinya ada nomor transaksinya, ada waktu bayar, ada meja tuh meja apa yang dipakai. Ini untuk durasi. Nah, ini operator kan si kasir otomatis. Nah, ini metode pembayaran. Kemarin saya sudah coba bikin QRIS, cuman menurut saya belum maksimal lah, makanya saya ubah metode pembayaran untuk sekarang tunai dulu. Nah, habis itu ini ada total harganya. Nah, aksinya ini si stroke. Nah, kita bisa lihat stoknya.
Oke. Nah di sini kita juga bisa memfilter nih. Nah ini yang kasir ini, sorry saya belum kasih tahu tadi. Yang kasir ini jadi ntar misal untuk ini saya bisa ada nama kasir. Kalau karyawan saya akan bertambah, misal karyawannya nambah tuh, ntar kasirnya ada kasir, misal kasir Bagas, kasir Sandi gitu. Nah karena ini masih cuma satu doang, jadi kasir saja satu. Oke, ini untuk memfilter data ya. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya gitu. Nah ini semua kasir ntar ada nama-namanya. Lalu ntar kita filter. Ini untuk mencetak laporan. Nih mencetak laporan. Kita save. Nah ini ntar jadinya PDF. Nah di PDF itu isinya dari sini sampai sini, sampai bawah deh pokoknya. Lalu kemudian ada feedback pengguna. Feedback. Jadi ketika pengguna sudah selesai, terus mereka ingin melakukan pembayaran, nanti dia diminta untuk memberi feedback dan komentar dulu nih, supaya untuk evaluasi pengelola atau pemilik usaha biliar ini kedepannya bakal apa-apa aja sih yang harus ditambahin gitu. Sejauh ini so far feedbacknya, ratingnya kurang lebih alhamdulillah bagus. Nah kita sekarang pindah ke kasir. Nah di kasir juga sama, meja aktif dan juga ada yang kayak tadi. Di kasir kita misal coba kita main satu yang publik, main konfirmasi sejam. Di sini bakal muncul nah meja mulai, meja, terus jam mulainya, jam selesai, lalu ada statusnya sedang dipakai. Nah aksinya ini untuk di sini kita juga bisa menambah durasi. Sorry, kita tambah jadi. Nah di sini tuh bisa nambah durasi. Lalu di sini ketika kita sudah selesai pembayaran, selesai bermain, kita bisa, pelanggan misal datang ke kita terus ke kasir udah selesai bermain, nah nanti akan masuk ke halaman pembayaran. Nah jadi kan di sini durasinya sejam, waktu mulai waktu selesai itu contoh mau dia main berapa menit, ketika dia ngomong ke kasir dia ingin bermain 1 jam, dia tetap bayar 50.000. Mau itu waktunya sudah habis apa belum. Makanya saya kasih tahu, ketika kalian memesan meja biliar di sini, usahakan sampai waktunya benar-benar habis, biar nggak sayang jam sisanya, waktu sisanya, sorry. Nah habis itu stroke-nya kita bisa cetak sama kayak tadi laporan. Ini yang saya bilang rating, kita bisa tulis feedback. Ini akan masuk nanti ke halaman admin. Nah, oke, kurang lebihnya segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.